Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru ya di tahun 2022. Ada kaitannya dengan tentunya juga kami membahas terkait pendataan honorer ya. Jadi sini kami ingin menginformasikan terkait cara benar dan resmi ya untuk mengecek sumber penggajian guru honorer yang penuhi syarat lolos pendataan honorer. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan di jpnn.com tentunya Bapak Ibu ya, di sini kita dapatkan informasi ada penjelasan BKN soal akun 51, 52, 53 honorer dan calon P3K, jangan bingung lagi. Nah, di sini dikatakan kalangan guru honorer ya yang lulus passing grade yang merupakan calon P3K galau. Mereka bingung apakah masuk kategori pendataan honorer atau tidak karena sumber pembiayaan yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, di sini dikatakan misalkan honorer non guru digaji dari pos belanja barang dan jasa. Kalau di sekolah, guru honorer maupun tenaga kependidikan digaji dari dana bantuan operasional sekolah ataupun komite. Merespon hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara BKN memberikan penjelasan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen, dalam pendataan honorer Pemda harus berpatokan pada SE Mempan RB tertanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, di sini dalam surat edaran tersebut salah satu hal krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer. Honorer yang didata adalah honorer yang didata adalah sumber gajinya dari APBD, APBN, bukan pos anggaran belanja barang dan jasa. Oke. Jadi kita di sini akan membahas ini Bapak Ibu ya. Karena ini penting sekali. Karena kalau misalkan Bapak Ibu anggaran gajinya itu berasal dari belanja barang dan jasa, tentunya Bapak Ibu itu tidak bisa ikut pendataan, dan tentunya sangat disayangkan ya kalau rekan-rekan guru honorer ataupun tenaga honorer itu tidak lolos pendataan hanya karena persoalan sumber gaji. Jadi menurut informasi dari BKN bahwasanya untuk sumber penggajian itu tentunya kita ambil atau kita tarik dari gaji dari APBN dan APBD. Nah, tentunya ini yang harus diketahui dari mana sumber gaji Bapak Ibu ya yang terdata di internet. Bukan terdata di internet, tetapi terdata di Dapodik ya. Jadi sumber penggajian Bapak Ibu apakah dari APBN, apakah dari APBD, tentunya kita bisa cek semuanya di data Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang kita mau cek sesuai dengan judul thumbnail kita pada hari ini, cara benar dan resmi cek sumber penggajian guru honorer yang penuhi syarat lolos pendataan honorer. Caranya gampang sekali Bapak Ibu ya. Kita cek saja di Dapodik ya. Kita cek saja di Dapodik. Caranya Bapak Ibu silakan koordinasi dengan operator sekolah. Nanti operator sekolah akan memasukkan user dan password di sini, kemudian akan menekan tombol login untuk masuk di Dapodik. Di sini kami sudah men-screenshot ya salah satu contohnya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya salah satu contoh yang kami dapatkan di sini. Ini adalah contoh ya data GTK ya, salah satu contoh data GTK. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya bahwasanya di sini tertulis data individu di Dapodik Bapak Ibu ya. Ini salah satu data individu di Dapodik. Di sini Bapak Ibu perhatikan sumber gaji APBD kabupaten kota ya. Sumber gajinya ini guru honorer. Nah, lembaga pengangkat pemerintah kabupaten kota ya. Lembaga pengangkat pemerintah kabupaten kota. Kalau sumber gajinya di APBD kabupaten kota seperti ini Bapak Ibu ya, berarti aman ya. It's okay, aman. Jadi ini aman ya, ini aman. Sumber gajinya APBD kota. Berarti kalau di Dapodik ya, kalau di Dapodik seperti itu posisinya Bapak Ibu ya. Di Dapodik tertulis sumber gaji APBD kabupaten kota, otomatis ini sudah sesuai dengan penjelasan yang ada di artikel ini. Bahwasanya dikatakan dalam surat edaran tersebut, salah satu hal krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer. Honorer yang didata adalah sumber gajinya dari APBN, APBD, bukan pos anggaran belanja barang dan jasa. Nah, jadi seperti itu ya, sudah sangat jelas. Ini khusus ya, khusus bagi guru honorer dan tendik honorer yang terdata di Dapodik ya. Nah, ini khusus untuk guru honorer dan tendik honorer yang terdata di Dapodik. Seperti itu ya. Jadi begini cara untuk mengecek sumber penggajian Bapak Ibu. Kalau di Dapodik sudah seperti ini tampilannya,
ketika Bapak Ibu menginstruksikan kepada operator sekolah untuk login di sini, kemudian nanti akan ditampilkan data individu seperti ini. Bapak Ibu silakan scroll saja ya, scroll saja ke bawah, dekatnya di bagian lembaga pengangkat. Nah, di sini lembaga pengangkatnya guru honorer ini adalah pemerintah kabupaten kota. Berarti kemungkinan guru ini ber-SK bupati ya, seperti itu. Nah, otomatis di sini sumber gajinya bukan lagi sekolah ya, bukan lagi di sekolah, tetapi sumber gajinya berubah menjadi APBD kabupaten kota. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah sesuai dengan artikel yang ada di jpnn.com ya. Ini sudah sesuai di sini. Sumber gaji dari APBE, APBN, APBD, bukan pos belanja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya menurut admin ya. Jadi apakah komponen gaji dari APBN, APBD? Deputi Suarmin menjelaskan adalah yang pembayarannya melalui komponen belanja pegawai langsung. Ya, jadi kalau APBD APBN itu berarti masuk di komponen belanja pegawai langsung. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, maka mata anggaran kegiatan makin dicatat dalam akun 51. Di sisi lain, belanja barang dan jasa dicatat dalam akun 52. Untuk belanja modal dalam akun 53 Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Jadi bisa dilihat dari mata anggarannya. Kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non ASN. Nah, jadi kalau misalkan sumber gajinya di APBD, APBN, maka otomatis Bapak Ibu bisa masuk di pendataan. Tetapi apabila sumber gaji honor itu dari akun 52, berarti dari belanja barang dan jasa dan belanja modal, maka tidak bisa masuk pendataan. Ini sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gagal ya, gagal ikut pendataan hanya persoalan gaji ya. Nah, jadi rekan-rekan guru honorer ya, silakan ya dicek saja di Dapodiknya. Seperti ini tampilannya ya. Sumber gaji APBD kabupaten kota. Kalau tampilannya seperti ini, maka 100% aman. Bapak Ibu bisa lolos pendataan honorer ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana misalkan ya? Bagaimana misalkan kalau di sini sumber gajinya honorer sekolah ya, dari sekolah misalkan. Berarti otomatis itu kemungkinan dipengaruhi juga oleh di sini, dipengaruhi oleh lembaga pengangkat. Berarti SK-nya kemungkinan besar adalah SK honor kepala sekolah. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu ya, kita lihat dulu kita pastikan dulu di sini ya. Intinya bahwasanya kalau seperti itu kita pastikan di sini. Nah, intinya jangan sampai masuk di belanja modal ya penggajiannya. Jangan sampai masuk di belanja modal dan jangan sampai masuk di belanja barang dan jasa. Kalau misalkan Bapak Ibu dibiayai oleh dana BOS, karena kita ketahui dana BOS itu juga berasal dari pusat. Kemudian di Arkas itu atau di RKS di bendahara ya dana BOS itu masuk di belanja pegawai langsung. Saya rasa ya ini asumsi pribadi admin ya. Asumsi pribadi saya itu aman ya. Mudah-mudahan saja aman ya. Mudah-mudahan saja aman bagi guru honorer yang juga lewat dana BOS. Nah, intinya yang bakalan gagal itu apabila masuk di barang dan jasa dengan komponen pembayarannya, pembiayaannya itu masuk di belanja modal. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tetapi kalau posisinya sudah langsung di sini sumber gaji APBD kabupaten kota, 100% aman ya untuk ikut pendataan honorer. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.